Sejarah kejiwaan pelaku ini, apakah kejiwaannya bagus atau ada? Sejauh pengamatan itu atas laporannya kita sudah proses. Maka yang bersangkutan, yang orang tua ayah kandung dari korban itu kita sudah lakukan penahanan sudah sejak tanggal 4 November. 4 November. Iya, sudah ditahan di Polres, ya, dan pemberkasannya pun sudah tahap 1. Jadi itu tetap tindak lanjuti. Nah, ini memang jadi persoalan karena rupanya sang ayah ini istilahnya bahwa terjadinya peristiwa ini itu diawali karena dia satu rumah, lalu kemudian muncul pernah sesuatu terjadi, itu anaknya lagi keadaan habis mandi, lalu kemudian dia foto, ya kan? Pada saat dia foto, anaknya tinggalkan rumah, pindah pergi ya, tapi pergi bukan untuk selamanya. Dicari sama bapaknya, dia ada di satu tempat dan pernah diancam, kalau kau tidak kembali saya akan sebarkan ini kembali. Jadi ada unsur pemaksaannya. Ini kan sudah terjadi sejak 2019 kemarin. Iya, jadi anak itu ya seperti itu, motifnya tadi seperti itu. Ketika anak itu baru masuk SMK seperti itu, lalu anaknya kembali ke rumah, disitulah terjadi peristiwa itu. Sangat miris juga kita karena seorang ayah bukan sebelah kandung. Nah, itulah peristiwa itu kemudian berulang sampai dengan tanggal beberapa hari yang lalu itu. Jadi dia pada saat peristiwa pertama itu anak ini masih sekarang sudah berumur 19 tahun. Tetapi karena peristiwa itu terjadi pada saat masih di bawah umur, maka kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke. Kenapa anak ini baru mengaku dari sejak 2019? Apakah ada ancaman juga pada saat jadi pertama melakukan peristiwa ini akan terus berulang? Anak ini sadar kalau ini, akhirnya kemudian postingan itu yang bentuk ancamannya itu kemudian dilihat oleh keluarganya. Keluarga itu kemudian ini ada apa? Akhirnya anak ini terbuka, dilaporkanlah. Nah, sekarang kita ambil tindakan hukum, kita proses sesuai hukum. Ini hal yang tidak benar dan ini harus ditegaskan masyarakat. Ini sangat luar biasa. Saya kira perbuatan ini tidak bisa kemudian kita pandang semata. Sejarah kejiwaan Sejarah kejiwaan pelaku ini, apakah
kejiwaannya bagus atau ada? Sejauh pengamatan kita ini kayak kita bukan ahlinya, tetapi saya kira tidak ada masalah, dia baik-baik saja. Di dalam sel juga tidak ada masalah, baik-baik saja. Jadi memang murni karena seratnya saja, karena moralnya saja yang tidak beres. Nah, pasal berapa yang dikenakan? Pasal 81 ya tentang perlindungan anak, itu ancaman hukumannya minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Oh, kalau sampai saat ini belum ada temuan korban lain selain ini? Tidak ada, baru anaknya saja. Oh, iya. Oh, berarti ini baru kali pertama ya, Komandan? Ya kalau kasusnya kita tangani ya seperti itu baru, karena belum ada juga laporan-laporan. Oh, iya. Ya. Semoga ini juga menjadi pembelajaran kepada warga kita khususnya di Ndekang ini, bahwa kemudian tindakan keras pun kita ambil untuk paling tidak menjadi edukasi kepada masyarakat kita. Oke. Jadi korban sekarang, Komandan, alami trauma atau bagaimana, Komandan? Pada posisi awal karena itu merasa ketakutan, nah sekarang kita kembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pembinaan, telah seperti apa yang dilakukan, tapi sejauh ini baik-baik saja, kita kemudian tidak membawa ke psikiater. Oke.